kami tidak mampu untuk melakukan perkara-perkara yang besar, bahkan yang kecil-kecil sekalipun. Engkau tahu keterbatasan kami, Engkau tahu kemampuan kami. Jawab Tuhan setiap seru doa kami pagi ini. Berbicaralah melalui firman Tuhan yang memberikan kekuatan, terang bagi jalan-jalan hidup kami. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan, umat Tuhan, umat yang disayang Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami buka hati sungguh-sungguh bagi firman Tuhan. Firman Tuhan penuh kuasa. Firman Tuhan ya dan amin akan bekerja di dalam kami. Kami siap Tuhan untuk diberkati. Kau menjamah setiap hati yang hadir pada pagi hari ini. Kau tahu keberadaan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau melihat hati dan sungguh-sungguh terbuka bagi Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Untuk kami memperoleh hikmat. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang siap diberkati katakan amin. Siap diberkati? Amin. Coba angkat tangan saudara tinggi-tinggi, dua-dua saudara. Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara diberkati? Siap ya? Silahkan duduk Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Saya boleh melihat wajah-wajah saudara yang luar biasa siap diberkati ya. Orang kalau siap diberkati itu kalau berdiri saja tegak ya. Betul ya? Ya, saya tadi ada di belakang. Saya lihat tubuh saudara dari belakang yang semangat memuji Tuhan. Itu orang-orang yang siap diberkati ya, yang di sana, ya, yang di dalam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin memberikan tema untuk merenungkan kita pada pagi hari ini. Haleluya. Berjalan dalam kepercayaan yang sungguh. Ya. Berjalan dalam kepercayaan kepada Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Amin. Ya. Kenapa saya katakan sungguh-sungguh? Karena di dalam dunia ini, ya bahkan setiap kita, mungkin kita berjalan dalam kehidupan ini, itu ada dua versi, ya. Satu sungguh-sungguh dan satu kurang sungguh-sungguh. Itu ada bedanya. Bedanya nanti hasilnya. Amin. Ya. Bedanya nanti hasilnya. Orang yang sungguh-sungguh dan orang yang kurang sungguh-sungguh. Yang ada cuman seret gitu ya. Tetapi itu membawa kepada setiap kita untuk menyadari ya dalam kehidupan saya sungguh-sungguh berjalan di dalam jalannya Tuhan. Percaya yang sungguh atau kurang sungguh-sungguh. Ya, Bapak Ibu, mari kita akan buka saja di dalam Keluaran 13 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-22. Itu satu perikop yang luar biasa yang saya pelajari, yang Tuhan ingin sama-sama kita merenungkan dan belajar dari beberapa ayat ini. Ya. Kalau sudah ketemu, ya. Keluaran 13 ayat 17 sampai ayat yang ke-22. Yuk kita bangkit berdiri. Kalau sudah ketemu, boleh saudara buka HP suci saudara. Ya. Boleh saudara ikut mengikuti pembacaan yang di LCD. Yuk siap ya. 1, 2, 3. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi,
Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, serta tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Amin. Ya, silakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini judul perikop itu yaitu Allah menuntun umatnya. Artinya Allah menuntun kita semua umat Tuhan. Makanya saya ingin supaya kita mau berjalan dalam kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan. Ya, kepercayaan kita yang sungguh kepada Tuhan. Kita mau dituntun oleh Tuhan untuk menikmati kehidupan ini penuh dengan kemenangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau perjalanan hidup yang sungguh-sungguh, saya katakan sekali lagi, ya, beda dengan perjalanan orang yang kurang sungguh-sungguh. Ya, hasilnya nanti beda. Tetapi kita belajar pada pagi hari ini ada 5 hal. Nah, saya ingin uraikan, sampaikan kepada setiap kita. Saya pun belajar untuk berjalan dengan kepercayaan yang sungguh. Karena apa? Karena hari-hari, ya, zaman-zaman, kondisi-kondisi saat ini adalah satu kondisi-kondisi yang tidak menentu, seperti perjalanan bangsa Israel. Ya, ketika Allah membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir, tadi dikatakan ayat yang pertama, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah itu tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Tidak melalui itu. Tetapi Allah ingin, ya, supaya orang-orang Israel itu dibawa berputar, ya, dibawa berputar itu jauh, sangat jauh sekali, sehingga bertahun-tahun, ya, bertahun-tahun Allah tetap menuntun umatnya, walaupun terkadang umatnya ini, kalau ditulis di dalam Alkitab, umatnya ini kurang sungguh-sungguh sehingga menghadapi berbagai macam masalah mereka selalu bersungut-sungut. Nah, saya mau belajar 5 hal. Coba buka di Keluaran pasal yang ketiga. Ya, yang pertama, Keluaran pasal yang ketiga. Saya akan bacakan ayat yang ke-7. Nah, itu Musa diutus oleh Tuhan. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umat
aku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Bapak Ibu, yang pertama, Allah tahu penderitaan setiap kita. Nah, Allah tahu penderitaan orang-orang Israel yang diperbudak, yang hidup sekitar 400 tahun ada di Mesir sebagai budak. Nah, sengsara hidupnya. Ketika mereka berseru kepada Tuhan akan penderitaan, Tuhan memperhatikan kesengsaraan mereka. Bapak Ibu, kalau kita mau berjalan di dalam penuh kepercayaan kepada Tuhan, kita yang pertama, kita mau percaya bahwa Tuhan tahu kesengsaraan setiap kita. Perjalanan bangsa Israel itu seperti perjalanan hidup saudara dan saya. Ya, selama hidup kita dalam dunia ini, ya, banyak sekali permasalahan dan pergumulan hidup. Tuhan sudah membawa kita keluar dari perbudakan. Tuhan sudah menyelamatkan saudara dan saya. Tuhan sudah mengampuni setiap dosa kita yang seharusnya kita hidup di dalam hukuman. Tetapi Tuhan mengangkat setiap kita untuk kita dilepaskan dari hukuman. Dan kita menjadi umat Tuhan, umat kesayangannya. Umat yang diberkati Tuhan. Tapi dalam kehidupan ini kita menghadapi berbagai macam pergumulan, permasalahan yang sehingga membuat kita ini menderita. Tapi sekali lagi, aku telah memperhatikan dengan sungguh penderitaan saudara dan saya. Mau percaya? Ya, mau percaya saudara bahwa Tuhan itu tahu penderitaan saudara dan saya. Makanya jangan sampai kita lari dari Tuhan. Mungkin orang bisa melupakan kita. Mungkin orang bisa tidak peduli akan kesengsaraan kita. Tetapi Allah, Dia peduli penderitaan kita. Nah, yang pertama, kita mau percaya bahwa Allah tahu penderitaan setiap kita. Dan yang kedua, nanti ayat yang ke-8 di dalam Keluaran pasal 3 ayat yang ke-8. Berkata demikian, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Fer, orang Hewi, dan orang Yebus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan saja kita ini diperhatikan akan penderitaan oleh Tuhan kepada setiap kita, tetapi Allah juga merancangkan yang baik bagi setiap kita. Ya, bangsa Israel ini dibawa keluar, dituntun mereka keluar dari negeri Mesir. Dan mereka dibawa ke satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Kita mau percaya dari yang kedua, bahwa Allah memberikan rancangan yang baik bagi setiap kita. Haleluya, percaya. Nah, kita mau hidup percaya bahwa di balik setiap masalah Tuhan punya rencana yang baik. Saya pernah mengalami berbagai kehidupan perjalanan hidup ini. Saya pernah diusir dari rumah yang ditempati oleh keluarga suami. Ya, itu banyak anggota keluarga. Ya, saya menikah ada di situ.
Jadi kita ada 2 keluarga besar. Nah, saya bersama suami dan ada ibu, ayah, dan masih ada adik-adik dan kakak. Saya pernah diusir karena ayah suami saya itu meninggal, ya. Dan dituntut katanya rumah itu yang kami tempati itu bukan rumahnya, ya. Karena surat-surat memang tidak ada. Jadi kita diusir, kita diberi waktu 1 bulan untuk pindah. Pada waktu itu kita sedang berjalan mempunyai satu perusahaan, ya. Suami punya perusahaan yang besar, yaitu perusahaan Verkrom, juga toko, ya, toko sepeda, alat-alat sepeda. Kita bisa bayangin kalau diharuskan keluar, ya, diharuskan keluar dalam waktu 1 bulan, ya. Itu 28 hari, ya, harus keluar dari rumah itu. Tidak tahu mau kemana. Kita mau melihat barang-barang pegawai sekitar 60-an itu mau dibawa kemana. Kita mau cari rumah yang seperti apa besarnya, ya. Saya pernah ngalamin itu, ya. Ibu mertua saya, ya, ibu mertua saya itu dia menangis, ya. Hidup ini begitu sulit setelah papi tidak ada, ya. Semua dikorek, ya. Hartanya dikorek, tempat tinggalnya suruh tinggal karena ini bukan rumahmu. Jadi kita bingung, ya. Saya pada waktu itu saya dengan suami, saya keliling kota Magelang, saya berdoa, ya, doa Tuhan, Kau tunjukkan mana rumah yang harus saya tempati. Saya keliling, saya tanya, kelihatannya rumahnya kosong gitu, ya. Rumahnya kosong gitu. Saya coba tanya, ya, di situ. Kira-kira 2 hari saya terus keliling. Nah, ada rumah kecil, ya, rumah kecil di sebelah tempat pemakaman, ya. Tempat Dharma itu, Dharma, ya. Di situ. Rumahnya tuh kecil di pojok, ya. Saya masuk, ya saya kuatlah kalau kontrak di sini. Tapi barang piye, terus itu tukang-tukang di mana, ya. Kita tidak bisa memecahkan persoalan. Lalu saya pergi lagi, ya, saya keliling. 1 minggu saya tidak dapat hasil apa-apa. Saya hanya doa. Kalau saya pergi pulang saya ditanya ibu, ya, gimana? Kita harus pindah mana? Ya. Satu saat Ibu, kira-kira kurang 15 hari, ayah saya tidak akan cerita dengan ayah dan ibu saya. Ya. Nah, ayah saya itu dia jalan di depan rumah kita, ya, rumah suami. Saya jalan, saya lihat, loh, itu kan papa. Saya panggil, ya, papa sini, kangen. Karena saya kalau pulang, saya akan tanya, piye kabare, gitu ya. Piye kabare, saya bilang baik Pak, baik. Padahal saat itu saya sedang dalam pergumulan. Pergumulan ini pergumulan yang berat. Nah, ya, lalu papa datang, tanya, ya, Kim, gitu ya, Kim, mau enggak kamu pindah menempati rumah jejer papa? Ya, jejer papa itu rumah keluarga ibu saya. Di situ, karena saya lihat itu yang punya rumah kan kakak-kakak, termasuk mamahmu, ya, ada di situ. Itu kok diukur-ukur orang, jangan sampai kepegang orang lain. Lebih baik kamu saja yang tinggal di situ. Nah, saya dibawa papa, ya. Saya diantar, saya ajak suami, saya ngantar. Di sana tuh rumah, aduh, hampir rubuh, tapi halaman luas gitu ya. Saya bilang terima kasih Tuhan, ya Pak, saya mau. Ya. Lalu besoknya, ya, kira-kira kurang 10 hari, saya bilang, Mami, ayo pindah. Ada rumah hampir rubuh, tapi saya mau tempati. Terus, Mami mau pindah. Nah,
ada meja makan, saya tidur dengan anak saya. Ya, waktu itu anak saya sudah 3. Saya bawa anak yang nomor 1. Saya tidur di kolong meja makan. Nah, meja makan itu ada di belakang. Nah, saya bawa ke sini. Itu peristiwa yang sangat luar biasa. Saya kalau lihat meja itu, saya lihat Allah menunjukkan mukjizatnya. Ya, saya tidur di kolong meja kira-kira 4 bulan. Dengan anak saya yang besar, anak saya yang 2 saya titipkan ke adik. Ya. Karena adik langsung kontrak, dia misah. Karena sudah berkeluarga, saya titip yang bayi sama yang nomor 2. Saya bangun ya, dengan apa yang ada. Tapi Tuhan itu luar biasa. Ketika saya mengambil satu kepercayaan kepada Tuhan, ketika Tuhan itu menuntut umat Israel keluar dari penderitaan, Tuhan memberikan tanah Kanaan. Itu satu hal yang luar biasa. Saya mau percaya kepada Tuhan yang punya rancangan yang baik. Walaupun masalah itu terjadi, tetapi di balik setiap masalah, penderitaan, itu ada rancangan Tuhan yang baik. Jadi satu kunci, jangan kita mengeluh ketika kita menghadapi banyak permasalahan. Amin. Ya, saya percaya, saya berpegang kepada firman Tuhan. Dan bulan ke-7 saya bisa menempati rumah itu. Ya, saya boyong mami, walaupun rumah itu hanya separuh tembok, separuh gede, ya. Dan atapnya tuh bukan eternit gini, ya. Atapnya tuh gede, ya, gede. Yang sudah mulai buka langsung genting, bagi kita tidak masalah lah, ya. Kita tinggal di situ dengan rasa damai dan sukacita, karena itu yang Tuhan berikan. Saya percaya itu Tuhan berikan. Jadi saya percaya di dalam setiap masalah, di balik masalah, Tuhan rancangkan yang baik. Amin. Ya, kita mau percaya, tidak perlu kita mengeluh, tidak perlu kita ngotot. Tuhan, ini kok seperti ini, kok harus ngalami ini. Tidak perlu kita bicara itu. Kalau kita melihat Yusuf itu di dalam perjalanan hidupnya, Yusuf itu jadi orang petinggi nomor 2 di Mesir. Ya. Tapi Yusuf, mulai dari Yusuf dimasukkan ke sumur, lalu diangkat, dijual. Ketika Yusuf di dalam budak, menjadi budak, yang tadinya menjadi anak kesayangan orang tua, Yusuf menjadi budak. Gimana keadaan pada waktu itu yang Yusuf alami? Yusuf ditulis di dalam Alkitab, Yusuf tidak pernah mengeluh. Ia menjalani hari-harinya. Saya percaya Yusuf rasa dituntun oleh Tuhan. Ya, Yusuf rasa Tuhan itu tidak jauh. Ya, kalau dulu saya mati tapi saya hidup, ya, saya dijual. Walaupun saya jadi budak, tapi saya bisa bersyukur. Di penjara, difitnah, saudara pernah ngalami fitnah? Ya, difitnah oleh istri Potifar. Tapi Yusuf masuk penjara lagi. Dan dari penjara, dari kehidupan penderitaan, Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Bapak Ibu percaya, Yusuf pun mengalami satu penderitaan yang bertubi-tubi. Makanya terus tetap semangat. Jangan kita menghindar masalah. Kita akan menerima masalah demi masalah. Betul, saudara. Kalau saudara tidak mengambil satu sikap percaya kepada Tuhan, sungguh ketika kita menghadapi masalah, saudara akan, misalnya ya, saudara akan melarikan dari masalah. Justru di dalam pelarian dari masalah, kita akan mendapatkan banyak masalah
yang makin berat, bukan makin ringan. Bahkan senyum pun kita tidak bisa, apalagi tertawa. Amin. Ya. Yuk, sekarang yang ketiga, kita akan kembali di dalam tadi Keluaran pasal yang ke-13, ayat yang ke-17. Yuk. Ayat yang ke-17 dan ke-18. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Bapak Ibu, kenapa Tuhan membawa berputar? Karena Tuhan tahu ya, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan ya, manusia ini cenderungnya ini ya, nyesel ya, kalau terima masalah, menghadapi masalah, tiba-tiba ada masalah lagi, wah nyesel aku buat Tuhan. Nyesel, ini cenderung manusia. Ditulis di dalam Alkitab, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan. Karena mereka kalau jalan dekat, mereka akan melewati area orang-orang Filistin yang kuat, yang gagah. Mereka dari perbudakan. Jadi kehidupan mereka itu hanya jadi budak. Kalau suruh perang akan mampu semua. Tuhan tahu. Tuhan tahu keterbatasan manusia. Tuhan tahu kemampuan kita ini terbatas. Tuhan membawa bangsa Israel berputar sampai nanti ke tepi Laut Teberau dikatakan. Ya, di sana akan ada laut yang akan dihadapi. Supaya apa? Supaya bangsa Israel itu berlatih. Jalan padang gurun itu kayak apa padang gurun? Kita sudah merasakan padang gurun. Sering ya, aduh nggak ada uang, sepi, mana-mana sepi, jualan sepi, udah anter-anter bakso kemana-mana sepi, kekeringan. Ya itu berjalan di padang gurun. Susah perjalanan, tetapi Tuhan tahu kemampuan kita, sehingga Tuhan membawa berputar supaya kita bisa berlatih kuat dulu. Tuhan akan memberikan kuasanya untuk kita mampu berperang. Amin. Ya, kita percaya bahwa Tuhan tahu keterbatasan kita. Tidak mampu kita hadapi langsung peperangan, tapi Tuhan tahu kemampuan kita. Percaya ya. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13, di situ dikatakan bahwa pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa ya, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicoba melampaui kekuatan. Amin. Ya, percobaan yang kamu alami itu percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan. Allah itu setia. Allah itu setia. Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan manusia. Haleluya. Yuk kita mau percaya. Tuhan tahu keterbatasan dalam hidup kita. Kalau ngalami susah, ngalami penderitaan,
mengalami masalah pergumulan. Yuk kita mau percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan tahu, Tuhan yang akan membawa kita keluar dari masalah itu, tetapi berputar. Tunggu waktunya. Kita tahu kalau ini saya kok malah berputar perjalanan. Dibawa lewat padang gurun, susah. Tetapi tetaplah percaya. Karena Tuhan tahu keterbatasan. Sehingga apa? Ketika bangsa Israel dibawa oleh Tuhan berputar, mereka ada sesuatu yang Tuhan sedang latih bagi bangsa Israel. Haleluya. Lalu yang keempat, yuk saya akan baca di dalam Keluaran 13 ini ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22. Ya, yang berkata demikian. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan, ya, dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api itu pada waktu malam di depan bangsa itu. Haleluya. Itu satu tuntunan Tuhan bagi bangsa Israel. Tuntunan Tuhan bagi setiap kita. Siang diterangi dengan tiang awan. Kalau siang itu gimana? Panasnya minta ampun ya. Kemarin saya dengar ini karena hujan ya, musim-musim hujan. Kemarin sempat beberapa hari yang lalu hujan tapi panas. Banyak orang bilang gini, panasnya minta ampun, gitu ya. Panasnya itu artinya semelet sampai ke kulit, ya, ke kulit yang dalam mungkin ya. Panasnya minta ampun. Orang bisa bilang gerahnya. Wah, di dalam rumah gerah gitu ya. Panasnya tidak karuan. Saudara, bangsa Israel itu dituntun Tuhan itu luar biasa. Kalau siang kepanasan, dikasih tiang awan yang ada di depan bangsa Israel. Ini bukan cerita, ini bukan dongeng, tapi itu yang Tuhan nyatakan bagi bangsa Israel, yaitu bagi saudara dan saya. Jangan pernah kita takut dalam menghadapi keadaan atau kondisi apapun. Yang keempat, saya belajar bahwa Tuhan tahu kondisi apapun dalam kehidupan kita. Tiang awan dan tiang api pada malam hari, kedinginan, tidak karuan, orang yang tidak kuat dingin. Saya kemarin ditelepon Oki, nih tak siapkan biaya untuk mami pergi ke Australia, tapi harus 3 bulan ya. Ini Desember, Januari, Februari itu musim panas. Oki tahu kalau saya itu tidak kuat musim dingin. Saya bilang, Oki, mami angkat tangan, ya, tidak bisa Oki, jangan. Ya, karena itu hari-hari itu bagi mami itu hari yang nggak bisa tinggalkan Magelang. Oki agak kecewa karena dia bilang pengen Natalan, suasana Natal, maminya ada di sana. Nah, tapi nanti mami video di sini, latihan nanti tak video ya, tahu kegiatan maminya di tempat ini. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, umat Tuhan, umat Israel pada waktu kedinginan pun ada tiang api di depan mereka. Artinya apa, saudara? Diberi kehangatan. Tidak ada satupun yang terlewatkan oleh Tuhan. Pemeliharaannya, perlindungannya bagi saudara dan saya.
Haleluya. Yang keempat, kita belajar bahwa Tuhan tahu kebutuhan, keperluan kita. Nah, pada saat kita kepanasan, Tuhan memimpin dengan riang awan. Dan pada waktu kita kedinginan pun, Tuhan pimpin kita dengan tiang api. Artinya Tuhan tahu keperluan dan kebutuhan kita. Saudara mau tetap percaya? Percaya dengan sungguh. Ya, percaya dengan sungguh. Jangan separuh. Nanti hasilnya yang separuh sama yang sungguh-sungguh beda. Betul nggak? Betul ya? Siapa yang setuju demikian? Yang sungguh-sungguh sama separuh beda, ya. Saya bisa menjalaninya dengan sungguh-sungguh, ya. Saya harapkan setiap kita menjalani dengan sungguh. Yang terakhir, yang kelima, Keluaran pasal yang ke-14, ya. Kalau yang terakhir saya berdoa, berkat Tuhan tercurah bagi saudara dan saya. Amin. Ya. Keluaran pasal 14 ayat yang ke-30 dan yang ke-31. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati di hantaran di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya. Tuhan tahu kondisi kita yang sangat kepepet. Kalau ini ayat yang ke-30 dan 31, ini peristiwa ketika bangsa Israel itu di hadapannya laut Teberau. Dan dari belakang mendengar deram tentara Mesir yang mengejar bangsa Israel. Nah, mereka sepertinya mengikhlaskan untuk keluar, tetapi mereka mengejar pada waktu itu. Kalau bisa dikatakan dalam kondisi yang sangat kepepet. Bangsa Israel di depannya ada laut, di belakangnya ada tentara. Kalau orang bisa katakan maju kena mundur. Sudah kepepet. Saudara pernah kepepet? Wah, yang pernah. Saya pun pernah. Bukan berarti pendeta itu tidak pernah kepepet. Saya kepepet. Tetapi saya punya Tuhan yang Dia tahu keadaan yang kepepet pun Tuhan tetap bekerja. Amin. Ya, jalani hidup ini, jangan takut dan jangan khawatir. Amin. Ya, saya minta pelayan mimbar bisa maju ke depan. Selamat Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk besarnya anugerah-Mu dalam hidup kami, untuk besarnya kasih dan pemeliharaan-Mu buat kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang terus memperhatikan kehidupan kami, Allah yang terus mempedulikan kehidupan kami Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan, kami tidak pernah salah berharap kepadamu, karena janji-Mu Tuhan ya dan amin. Dikatakan seperti fajar pagi hari yang tidak akan pernah terlambat bersinar buat kami. Engkau tahu persis keadaan kami Tuhan, Engkau tahu persis apa yang menjadi keperluan kami Tuhan, dan kami bersyukur Tuhan memperhatikan kami. Terima kasih ya Bapa, dan pagi hari ini Tuhan, sebelum kami pulang Tuhan, kami menaikkan doa kami kepadamu ya Bapa. Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk setiap kami, anak-anak-Mu yang telah datang ke tempat ini Tuhan, yang mereka belajar mendahulukan Tuhan, yang mereka belajar memberi diri untuk Tuhan. Oh Tuhan, di dalam nama Yesus, apapun yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu, kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan akan memberikan yang terbaik buat mereka. Tuhan akan menyediakan yang teristimewa buat mereka, karena mereka belajar Tuhan untuk mendahulukan Engkau. Maka kami percaya Tuhan akan mendahulukan anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit Tuhan, yang tidak bisa bergabung dengan kami Tuhan. Kami bersatu hati dari tempat ini Tuhan, jamah sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan, kasih Tuhan, birur-Mu Tuhan yang luar biasa akan menjamah menyembuhkan mereka, kesembuhan akan mereka terima
juga oleh karena kuasa Tuhan yang luar biasa. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa menyerahkan untuk anak-anak kami Tuhan yang di waktu-waktu minggu depan Tuhan, mulai Senin besok mereka akan melaksanakan ujian ya Bapak, di dalam nama Yesus. Ketika mereka menghadapi ujian, ketika mereka menghadapi mengerjakan soal-soal yang diberikan, Tuhan taruh hikmat pengertian kepada anak-anak kami, sehingga kami percaya di dalam nama Yesus mereka boleh mengerjakan dengan baik dan hasilnya pun yang terbaik karena Tuhan yang menyertai mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan di bulan-bulan depan Tuhan, kami mulai sibuk dalam persiapan Natal Tuhan. Bahkan kami bersyukur kalau gereja kami dipercaya Tuhan untuk menyelenggarakan beberapa acara di wilayah Kota Magelang Tuhan. Oh Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami bersatu hati mau bekerja bersama mewujudkan ini semua Tuhan dengan menyelenggarakan yang terbaik. Semua yang kami kembalikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Tuhan berkati setiap yang terlibat dan Tuhan taruh kerinduan yang luar biasa di hati anak-anak-Mu untuk mereka boleh rindu ambil bagian di dalam pelayanan ini, sehingga kami percaya Tuhan semuanya akan baik. Tidak hanya sekedar acaranya berjalan dengan lancar, tapi terlebih lagi Tuhan berkat Tuhan dinyatakan ketika ibadah, ketika acara kami kerjakan di dalam nama Yesus. Tuhan berkati Ibu Gembala kami yang memimpin kami Tuhan, yang mengembalakan kami terus pakai beliau untuk boleh membawa kami Tuhan di dalam Engkau, untuk boleh memimpin kami di dalam Engkau. Dan kami percaya semuanya baik, nama Tuhan yang dikenal, nama Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Yesus Tuhan pakai gereja kami untuk menjadi berkat. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Dan Tuhan kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan juga untuk program-program gereja dimulai Tuhan dari ibadah hari Senin sampai dengan minggu depan di dalam nama Yesus. Dalam setiap kegiatan yang kami kerjakan, baik yang tatap muka ataupun secara online, di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberkati, mengurapi, memperbarui setiap kami. Jika Tuhan dalam setiap ibadah kami boleh mendapatkan satu pembaruan di dalam Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk program gereja, di mana kami rindu Tuhan membangun rumah Tuhan di belakang ya Bapak. Kami rindu boleh berdiri bangunan yang megah, bukan untuk menunjukkan siapa kami Tuhan, tapi untuk menunjukkan Engkau Allah yang luar biasa. Di dalam nama Yesus bekerjalah Tuhan, dimulai Tuhan dari berikan kesatuan hati di antara kami, untuk gereja-gereja di dalam hidup kami masing-masing boleh bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Dan kami percaya setiap secara teknis, administrasi, apapun yang kami butuhkan, surat-surat gereja perizinan, apapun yang kami perlukan, kami percaya Tuhan seperti bangsa Israel berjalan di tengah padang gurun, tiang awan, tiang api mendahului mereka. Kami percaya Tuhan akan mendahului, berjalan di depan kami, mendahului setiap rencana kami ini Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan baik hanya untuk Engkau ya Bapa, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya, terima kasih Yesus, kami percaya kuasa Tuhan dinyatakan. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa menyerahkan Ibu Gembala kami, terus berikan kesehatan, kekuatan buat beliau, terus tambah hikmat dan dari Tuhan. Kami percaya boleh membawa setiap kami ya Bapak untuk terus bertumbuh dalam iman kasih pengharapan kepadamu. Berkati anak cucu menantu semua Tuhan, baik yang di Magelang, yang di luar kota, yang di luar negeri, semua Tuhan berkati. Tuhan berkati mereka semua Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya kami pulang dari tempat ini dengan membawa satu keyakinan yang mantap di dalam Tuhan. Kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Kami boleh mengerjakan bagian kami. Dan di waktu-waktu yang datang dalam setiap persekutuan, dalam setiap ibadah, kami boleh kembali datang kepada-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan setiap seluruh doa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan telah mendengar dan menjawab setiap seluruh doa kami. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Oh haleluya, amin. Mari kita akan angkat kedua tangan kita. Haleluya. Pulanglah dengan berkat Tuhan, berkat yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa akan melimpah dan menyertai Bapak, Ibu, Saudara semuanya, mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Haleluya.